Halo, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Di sini saya akan menjelaskan terkait insentif pajak kendaraan bermotor. Tetapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri agar pembicaraan kita di sini menjadi lebih akrab tentunya. Perkenalkan, saya Putu Aryawahi Purbawa. Teman-teman atau bapak-bapak bisa memanggil saya Mas Arya atau Wahyu. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait insentif pajak kendaraan bermotor. Saya akan bertanya, kira-kira di antara Bapak dan Ibu sekalian, siapa yang ingin membeli mobil di tahun ini? Wah, sepertinya lumayan banyak nih ya Bapak dan Ibu yang ingin membeli mobil di tahun ini. Jadi, buat Bapak dan Ibu sekalian yang ingin membeli mobil di tahun 2021, maka Bapak dan Ibu merupakan orang-orang yang sangat beruntung. Kenapa? Karena tahun 2021 pemerintah Indonesia memberikan insentif atas pembelian kendaraan bermotor. Mas, apa sih sebenarnya insentif tersebut? Jadi, secara sederhananya, pemerintah akan membayarkan pajak atas pembelian kendaraan bermotor tersebut. Jadi, misalkan Bapak dan Ibu membeli mobil seharga 250 juta. Nah, di antara harga 250 juta akan terdapat biaya dan juga pajak atas barang mewah. Nah, pajak inilah yang nantinya akan ditanggung oleh pemerintah kita sehingga harga mobil tersebut menjadi turun. Agar lebih mudah, saya akan menggambarkan dengan sebuah studi kasus. Misalkan Bapak Andi ingin membeli Avanza dengan seri paling tinggi, maka secara normal Bapak Andi harus mengeluarkan uang sebesar 255 juta. Tetapi dengan adanya insentif ini, Bapak Andi dapat menghemat sehingga 15 juta rupiah. Buat Bapak dan Ibu yang tidak tahu seberapa besar 15 juta rupiah tersebut, saya akan membantu mengilustrasikannya. 15 juta rupiah itu adalah seharga motor Beat baru. Jadi, jika secara normal Bapak Andi hanya mendapatkan sebuah mobil, tapi dengan adanya insentif ini, Bapak Andi dapat membeli mobil dan juga motor sekaligus. Tapi, Bapak dan Ibu perlu ingat, kenapa sih pemerintah melakukan insentif ini? Jadi, saya akan menjelaskan latar belakang kenapa pemerintah memberikan insentif pajak atas kendaraan bermotor. Pada tahun 2020, Indonesia, seluruh dunia dilanda pandemi yang sangat hebat. Kita semua tahu kita berdiam diri di rumah. Kita semua terdampak pandemi. Beberapa teman kita kehilangan pekerjaannya. Tak luput dari itu adalah industri otomotif, di mana industri otomotif terkena dampak yang cukup besar dari adanya pandemi ini. Pemerintah Indonesia berupaya untuk mendongkrak penjualan dari industri otomotif sehingga pabrik-pabrik mobil tidak perlu mem-PHK karyawan-karyawannya. Ketika pabrikan-pabrikan tersebut mendapatkan penjualan, maka pabrikan akan dapat membayar gaji-gaji dari para pegawainya. Nah, gaji tersebut akan digunakan oleh para pegawai untuk menghidupi keluarganya dan juga untuk kebutuhan sehari-hari. Ketika pegawai membeli kebutuhan sehari-hari, maka uang tersebut juga akan terus berputar di masyarakat. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai multiplier effect, di mana jika ibaratkan dengan domino, maka insentif pemerintah merupakan domino pertama yang akan memberikan efek kepada domino-domino selanjutnya. Dan diharapkan hal ini akan mendongkrak ekonomi bagi Indonesia. Baik, kita lanjut ke insentif atas kendaraan bermotor. Jadi, dari insentif-insentif yang telah saya jelaskan tadi, tentunya tidak semua kendaraan bermotor itu dikenakan insentif sebesar 100%, tanggungan sebesar 100%. Kenapa? Balik lagi ke definisi awal atau latar belakang dari pemerintah. Beberapa syarat dari insentif ini adalah sebuah mobil harus memenuhi
komponen dalam negeri. Secara sederhana, mobil tersebut harus menggunakan produk Indonesia, harus dibuat di Indonesia. Jadi, untuk mobil-mobil yang diimpor atau tidak memenuhi kriteria tersebut, tidak akan dikenakan insentif atas kendaraan bermotor ini. Nah, jadi insentif ini dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu ditanggung 100%, ditanggung 50%, dan ditanggung 25%. Pembagian ini tentu dengan sebuah alasan, di mana mobil yang ditanggung 100% merupakan mobil yang paling diminati oleh masyarakat dan paling banyak digunakan oleh masyarakat umum, yaitu adalah mobil-mobil dengan cc di bawah 1.500. Maka, jika Bapak dan Ibu mengincar mobil dengan cc 1.500, seperti contoh Terios dan juga Avanza, maka Bapak dan Ibu akan mendapatkan insentif sebesar 100% pajak ditanggung pemerintah. Lalu selanjutnya ada tarif sebesar 50%, di mana tarif ini dikenakan terhadap mobil-mobil yang standarnya lebih tinggi, di mana cc berkisaran antara 1.500 hingga 3.000 cc. Jadi bisa dibilang taraf mobil ini sedikit lebih tinggi dengan cc dan mesin yang lebih tinggi. Maka dari itu pemerintah hanya menanggung setengah dari pajak mobil ini. Lalu selanjutnya adalah tanggungan sebesar 25%. Ini merupakan strata tertinggi dari klasifikasi mobil yang saya jelaskan. Sebenarnya ukuran mesinnya sama, yaitu 1.500 cc hingga 3.000 cc, tetapi garda penggerak dari mobil ini adalah 4, yang artinya keempat roda dari mobil ini itu memiliki motor penggerak. Jadi perbedaannya adalah pajak ditanggung pemerintah 25%, itu 4 rodanya bergerak semua. Jadi Bapak dan Ibu harus memperhatikan hal tersebut ketika ingin membeli mobil, sehingga dapat memaksimalkan potensi dari insentif pajak ini. Lalu sebenarnya mobil-mobil apa saja sih yang tidak dapat dikenakan insentif pajak oleh pemerintah? Secara sederhananya, seperti yang saya jelaskan tadi, mobil-mobil diimpor, mobil yang tidak diproduksi di Indonesia, itu tidak akan menerima fasilitas dari pemerintah. Karena tentunya hal itu tidak memberikan dampak bagi pabrikan-pabrikan yang ada di Indonesia. Sehingga latar belakang tadi itu tidak berpengaruh karena uang tersebut akan mengalir ke pabrikan luar negeri dan tidak ke Indonesia. Bapak dan Ibu harus cepat-cepat, bagi Bapak dan Ibu yang memang sudah ingin merencanakan membeli mobil, harus cepat-cepat nih untuk membeli mobil saat ini juga. Kenapa? Karena perlu diingat bahwa insentif ini hanya bertahan pada 2021. Jadi, insentif ini hanya bekerja hingga 31 Desember 2021. Selebihnya, jika Bapak dan Ibu membeli mobil di tahun 2022, maka Bapak dan Ibu akan dikenakan harga normal oleh dealer mobil. Misalkan Avanza tadi, maka Bapak dan Ibu akan kehilangan kesempatan untuk membeli Honda Beat baru dari nilai uang yang sama, seharga 255 juta. Mungkin sekian presentasi dari saya, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf.